Hai crafter semuanya, berjumpa lagi di acara Crafty Cats. Seperti biasa, tim Crafty Cats sudah menyiapkan 2 tempat bisnis seru dan kreatif untuk crafter setia di sana. Oke, langsung saja nih guys. Yuk berkenalan dengan Aprodita Wibowo, penggemar crafting yang sukses menjadikan hobinya menjadi bisnis yang menghasilkan dan diberi nama Cemprut. Halo Crafty Cat, selamat datang di rumah Liliput Cemprut. Kita main ke sini yuk, kita ke terasku dulu. Sejak kecil, wanita cantik ini sangat mencintai dunia crafting, hingga terciptalah bisnis kecil-kecilan ala Dita. Nah, di sini teras rumah Liliput yang biasanya aku pakai buat santai-santai, nerima tamu, ngeteh, ngopi, sambil gambar-gambar. Merek Cemprut sendiri dicomot dari nama panggilannya semasa kecil. Cemprut adalah boneka buatan tangan produk Indonesia. Cemprut Indie Craft itu brand handmade goodies aku. Aku mulai 9 tahun lalu. Kenapa dikasih nama Cemprut? Karena Cemprut itu nama panggilan kecil aku. Selain mewakili diriku sendiri, Cemprut itu juga mewakili masa kecil aku yang biasanya identik sama warna-warni, terus ceria gitu, terus jujur. Jadi semangat itu yang mau aku bawa dalam aku berkarya bikin anak-anak Cemprut. Aku coba bikin apa yang aku suka sesuatu yang berbau craft, handmade. Sebagai barang kerajinan tangan, dibuat dengan ketekunan dan ketelitian yang baik. Jahitan yang rapi dan bentuk yang manis adalah modalnya untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Aku bikin banyak macam handmade goodies. Ada tas, ada pouch, ada blouse. Tapi bisa dibilang 90% yang aku bikin boneka atau plushie-plushie macam mereka ini. Wanita yang berhasil lulus dari jurusan hubungan internasional tersebut, sekaligus pemilik label Cemprut ini, selalu memberikan nama bahkan cerita pada tiap boneka dan item yang dibuatnya loh. Sehingga semua karakter buatannya ini menjadi terasa lebih hidup, terutama bagi anak-anak. Wanita yang menjaga moodnya dalam membuat plushie selalu ingin menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat terlihat dari detail pada boneka plushie miliknya. Kalau aku pribadi, biasanya yang paling mengganggu adalah jaga mood. Karena buat aku sendiri mood itu modal pertama kali berkarya nih. Jadi sebisa mungkin moodnya tiap bangun pagi dibikin seneng, dibikin seger, melakukan hal disenengin aja yang sederhana aja, kayak main sepedaan dulu atau main gitaran dulu gitu. Pokoknya apa yang dilakuin biar moodnya terus terjaga. Satu lagi yang biasanya jadi kelebihan buat karya Cemprut, tapi juga ternyata bisa jadi kekurangan buat proses produksinya, yaitu tentang detil. Karena banyaknya detil di tiap plushie, biasanya kalau hasil jadinya bikin seneng ya, lebih bikin seneng, tapi proses pembikinannya itu biasanya makan waktu lama banget karena detilnya satu-satu, dan sebisa mungkin aku 80% semua pakai tangan, bukan mesin. Perempuan kelahiran Rembang, Jawa Tengah, 32 tahun ini mengawali bisnisnya sekitar 5 tahun silam di Tangerang dengan hanya bermodal awal Rp100.000 untuk membeli alat dan bahan. Awalnya, ia membuat beberapa jenis produk kerajinan, namun seiring berjalannya waktu, ia belajar crafting secara otodidak. Kalau ngomongin modal awal buat aku itu lebih ke nemuin jati diri aku sendiri. Yang kedua niat berkarya dengan passion itu sendiri. Berkarya lewat handmade, nyobain Cemprut mulai dari nol. Kalau modal materi hanya 100.000 aja. Memang materinya dari basic awal dari nol, jadi 100.000 itu diputer-puter aja sampai sekarang.
Terus modal selanjutnya itu ilmu. Jadi ilmu aku juga otodidak. Aku yang tadinya nggak bisa jahit mesin, akhirnya mau belajar dari buku, dari internet, dari mana aja. Sekarang gampang kok kalau kamu mau belajar dari YouTube dan lain sebagainya, asal kamu mau niat aja, itu bisa jadi modal utama kamu buat berkarya. Tuh crafter, memulai bisnis nggak harus bermodal besar. Yang terpenting adalah niat dan pantang mundur saat memulainya. Oke crafter, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan intip proses pembuatan boneka-boneka cemprut. Tetap di Crafty Cats.